Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di pembelajaran baru ya, tahun ajaran 2020-2021 dalam suasana yang baru, pembelajaran daring ya, karena kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu, bersua dan bertatap muka. Oke, setelah ini kita perkenalan dulu ya, dan nanti Ibu juga sampaikan materi pembelajaran yang kita pelajari di kelas 4. Oke, anak-anak kelas 4 Maliki, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, nama saya Ibu Siti Nur Afifah, biasa dipanggil atau boleh dipanggil Bu Afif. Kemudian tempat tanggal lahir saya itu Kediri, 16 Juni 1993. Alamatnya di Dusun Ngadirejo, Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ada yang berasal dari Desa Dukuh? Kemudian Bu Afif di sini nanti akan mengajar agama di kelas 4 Maliki. Selain itu juga Bu Afif mengajar di kelas 3 Al-Farabi dan 3 Al-Batani. Untuk motonya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oke anak-anak, untuk jadwal hafalan dan pelajaran agama selama daring ini, untuk materi itu Bu Afif sampaikan pada hari Senin dan hari Rabu. Selasa, Kamis, dan Jumat nanti untuk monitoring bacaan hafalan. Hari Senin nanti ada mahfudot, PAI, keilmuan, dan akidah akhlak. Selasanya ada Al-Quran, bacaan surat-surat pendek. Hari Rabu ada hadis, bahasa Arab, fikih, dan SKI. Hari Kamisnya doa sehari-hari. Adapun hari Jumat itu bacaan sholat atau praktek sholatnya. Nah, materi agama kelas 4 itu ada 6 ya, ada 6 mata pelajaran ya. Ada keilmuan, PAI, akidah akhlak, SKI, fikih, dan bahasa Arab. Untuk materi keilmuan, apa saja yang kita pelajari di kelas 4 ini? Itu ada sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama, mengenal ulama pendiri NU, dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Di PAI dan Budi Pakerti kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Nanti kandungannya seperti apa kita pelajari. Kemudian mengimani Allah dan Rasulnya. Selain itu kita memahami Asmaul Husna, berakhlak karimah. Islam mengajarkan kesucian dan mengidolakan Nabi dan Rasul. Itu di pembelajaran atau materi PAI dan Budi Pakerti. Adapun bahasa Arab, kita belajar materi tentang alamat, kemudian profesi, dan cita-citaku. Di SKI, sejarah kebudayaan Islam, kita belajar materi tentang apa saja? Nah, itu ada dakwah Nabi Muhammad, meneladani pribadi mulia Nabi Muhammad, dan hijrah ke Habasyah. Itu ya di SKI. Kemudian ketika dulu di kelas 3 itu ada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, di kelas 4 ini diganti dengan yang namanya Kitab Budi Susilo. Di dalam Kitab Budi Susilo nanti kita belajar tentang apa saja Bu Afif? Nah, itu belajar tentang cara membagi waktu, adab di sekolah, kemudian adab pulang dari sekolah, adab di rumah. Kemudian ada juga adab terhadap guru dan adab ketika ada tamu. Itu ketika di pembelajaran Kitab Budi Susilo semester 1 ini. Kemudian di
ketika kelas 3 kita ada mata pelajaran fikih, itu diganti kitab Mabadi Fiqhiyah Juz 1. Kita belajar tentang apa saja nanti? Itu memahami pengertian Islam, rukun Islam, kemudian arti kalimat tauhid, sholat 5 waktu, rukun wudhu, ada niat wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, macam-macam najis, dan pengertian aurat. Itu di fikih atau kitab Mabadi Fiqhiyah. Nah, untuk materi hafalan kelas 4, apa saja Bu Afif? Sama ya yang seperti di kelas 3, ada mahfudot, kemudian ada hadis, ada bacaan sholat, doa sehari-hari, dan surat pendek. Untuk mahfudotnya dalam satu semester ini ada 7 ya, ada 7 mahfudat yang dihafalkan. Apa saja? Ada mahfudat persatuan, kemudian mahfudat perkataan, mahfudat takdir, mahfudat obat marah, ada juga mahfudat mendahulukan pekerjaan mudah, mahfudat keinginan terhadap sesuatu, dan mahfudat menuntut ilmu. Itu yang di hafalan mahfudat. Kemudian hafalan hadis, itu juga ada 7 yang dihafalkan pada semester 1. Hadis rukun Islam, ada hadis bersuci, hadis takwa, hadis bersiwak, kemudian hadis silaturahim, hadis keutamaan wudhu, dan hadis mandi besar. Itu. Kemudian di bacaan sholat, Ibu Afif juga kepingin tahu hafalan untuk praktek ya. Niat sholat fardu sampai nanti zikir dan doa sesudah sholat. Tuh, dari takbir sampai doa. Nah, kemudian untuk doa sehari-hari sama, ada 7 doa yang dihafalkan. Ada doa naik kendaraan laut. 1. Yang nomor 2, doa saat dalam kesusahan. Yang ketiga, doa gelisah tidak bisa tidur. Kemudian doa melihat kilat dan petit. Doa lupa baca doa makan ya dan minum. Kemudian doa makan terlalu kenyang. Nanti juga ada doanya. Kemudian doa berpapasan dengan jenazah, itu yang di doa sehari-hari. Nah, untuk surat pendeknya ada berapa surat yang kita hafalkan di semester 1 ini Bu Afif? Ada 3 ya. Ada surat At-Tauhid, surat Al-Buruj, dan surat Al-Insyiqaq. Nah, Bu Afif juga akan jelaskan bagaimana Bu nanti hafalan selama pembelajaran daring seperti itu. Nanti Bu Afif akan share video contoh hafalan ya, satu-satu. Misalnya mahfudat nomor 1, nanti di-share videonya hafalannya seperti ini. Kemudian anak-anak di rumah itu menirukan, dibaca berulang-ulang sampai benar-benar hafal. Kemudian untuk tugasnya nanti itu siswa menghafal atau anak-anak menghafal materi yang sudah disampaikan. Nah, ketika sudah hafal, nanti Bu Afif meminta tugas itu untuk kirim video hafalan ya di Google Classroom atau WA. Nah, Bu, bagaimana pembelajaran agama selama daring nanti? Baik mapel PAI, kemudian SKI, bahasa Arab, KNU-an, kemudian ada kitab Udi Susilo dan Mabadi Fiqhiyah. Nanti Bu Afif akan memandu belajar anak-anak di rumah ya. Nah, baik share video pembelajaran atau memberikan materi sesuai dengan jadwal kita atau sesuai dengan mata pelajaran yang kita pelajari pada hari itu. Nah, kemudian anak-anak di rumah itu memahami materi yang telah disampaikan, dibaca bukunya, kemudian ketika ada tugas ya dikerjakan itu ya. Adapun foto tugas, nah nanti dan kegiatan belajar itu didokumentasikan ya. Oke. Selain hafalan, kemudian ada pembelajaran agama. Bu Afif di sini juga menambahkan kegiatan rutin pembiasaan di rumah. Anak-anak juga tetap sama ketika di sekolah, ya.
baik nanti sholat duhanya, zikir, kemudian doa sholat duha, sama dilakukan ketika di sekolah ya. Kemudian sholat fardu 5 waktu yang tertib, kemudian ada zikirnya. Hal itu sesuai di buku hafalan ya, dibuka lagi, ada bacaan zikir, ayat kursi dan lain sebagainya sampai doa sesudah sholat fardu. Kemudian buku monitoringnya juga diisi agar anak juga tertib untuk melakukan pembiasaan keagamaan. Selain itu juga tugas dikerjakan tepat waktu ya. Selain itu juga membantu orang tua dan mengaji Al-Quran, minimal 1 halaman ya, didderes Al-Qurannya. Oke, itu untuk materinya. Terima kasih. Sekian perkenalan dan penjelasan materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Tetap semangat, selalu rajin belajar, sholat dan mengaji, dan patuh kepada orang tua. Tetap jaga kesehatan ya, dalam era new normal seperti ini. Jangan lupa tetap jaga jarak, memakai masker bila bepergian, cuci tangan, dan pola hidup yang bersih dan sehat. Oke, kalian semuanya luar biasa dan hebat. Fastabiqul khairat.